Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Ervina Marfris Karyani, mahasiswa dari program studi Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini aku mau membahas tentang memahami psikologi perkembangan pada anak. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Di slide pertama ada pengertian psikologi perkembangan pada anak, yaitu ilmu yang mempelajari atau membicarakan perihal keadaan tingkah laku manusia yang masih dalam masa perkembangan baik fisik maupun psikis yang terjadi terus-menerus melalui proses dan tahapan perkembangan. Nah, jadi psikologi perkembangan ini tidak hanya membahas tentang tingkah laku si kecil saja atau pikiran si kecil, tapi juga membahas tentang perkembangan fisik si kecil, terus emosionalnya dan juga mentalnya, karena setiap proses berkembangnya si kecil anak-anak itu dia akan mengalami fase yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi bisa yang dulunya dia periang, ceria, terus masuk ke fase remaja, dia menjadi mudah marah, terus mudah sedih, seperti itu. Langsung kita lanjut saja ke slide yang kedua. Slide kedua ada ruang lingkup psikologi perkembangan. Menurut Muhammad Kasiran, ruang lingkup materi psikologi perkembangan ini meliputi masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pra-remaja, masa viral, masa remaja, serta masa dewasa. Jadi ruang lingkup materi psikologi perkembangan itu tidak hanya di fase remaja saja ataupun dewasa, tetapi juga kita mengalaminya dari masa kandungan sampai kita meninggal nanti, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Nah, manfaat mempelajari psikologi perkembangan ini sangat bermanfaat bagi siapa saja, terlebih lagi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Bahkan teori-teori dalam pendidikan berpangkal dari teori-teori psikologi, bahkan dalam materi metodologi pembelajaran pun berlandaskan pada psikologi. Nah, psikologi ini juga sangat berperan penting bagi orang tua, terutama dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan ya. Nah, pentingnya kenapa sih? Jadi mereka dapat memberikan bantuan atau pendidikan pada anaknya yang sesuai pada tingkat perkembangan si anaknya gitu. Jadi itu bisa, jadi orang tuanya bisa mengetahui psikologi perkembangan dari kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya tentang perkembangan yang baik itu seperti apa pada anaknya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat. Yang selanjutnya ada ciri psikologi perkembangan. Terdapat 4 hal yang harus dilibatkan dalam menentukan apakah ini perkembangan atau bukan. Yang pertama, memiliki tahapan yang pasti. Yang kedua, bertahan lama atau long lasting. Yang ketiga, memproduksi sesuatu yang baru atau relatif baru secara kualitatif. Yang keempat, hasil lebih superior daripada sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide yang kelima. Slide yang kelima ini ada perkembangan yang terjadi pada anak. Yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik itu meliputi tinggi badan, berat badan,
terus tuh ukuran atau organisasi otak, kemampuan motoriknya. Terus yang kedua, kapasitas intelektual, yaitu ada memori, bahasa, komunikasi, kemampuan nalar, dan pengetahuan. Jadi ada 5 kapasitas intelektualnya. Dan yang ketiga, ada kapasitas sosial emosional. Yang pertama ada hubungan dengan orang lain, kepribadian, dan emosi serta afeksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-6 atau yang terakhir. Nah, di situ ada penyebab perkembangan yang terjadi pada anak. Ada beberapa penyebab dari perkembangannya, yaitu ada genetik, ada kematangan biologis, ada perubahan psikologis, sama lingkungan. Nah, faktor mana sih yang lebih dominan menyebabkan perkembangan? Nah, ternyata 4 faktor ini mereka saling berinteraksi. Nah, misalnya perkembangan bahasa bayi umur 1 tahun, biasanya mereka udah bisa mengoceh atau mendebur seperti itu. Nah, genetik itu apa sih? Genetik itu sesuatu yang diwariskan kepada si anak dari generasi ke generasi seperti itu. Dan genetik ini diturunkan melalui DNA seperti itu, atau gen atau kromosom. Yang kedua itu ada kematangan. Kematangan itu secara saraf kognitif sudah matang dan mempengaruhi kemampuan psikologisnya. Istilahnya yang digunakan oleh para psikolog itu yang menjelaskan segala aktivitas mentalnya yang saling berhubung antara persepsi, pikiran, ingatan, dan pengalaman informasi. Seperti mengingat masa kecil kita, seperti itu, kemampuan mengingat masa kecil kita. Atau membangun sebuah ide yang berhubungan dengan yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, seperti itu ya. Itu bisa disebut berpikir kritis. Yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan itu lingkungan menstimulasi dengan baik, yang sering diajak ngomong. Bisa anak-anak yang diajak ngomong seperti itu, mereka akhirnya bisa mengeluarkan satu kata di usia 1 tahun, seperti mengucapkan kata ibu atau ayah. Nah, itu ya pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.